Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Ella Amin selaku Kepala SMP Negeri 2 Tutur, Bapak Ades selaku pemateri di seminasi kali ini, dan Bapak Ibu pembina SMP Negeri 2 Tutur yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam melaksanakan kegiatan diseminasi yang saat ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ades Arisandi SPD, salah satu pembina di SMP Negeri 2 Tutur. Di kesempatan pertama ini akan saya berikan dulu kepada Ibu Ella Amin selaku Kepala SMP Negeri 2 Tutur untuk memberikan sepatah dua kata-kata untuk mengawali kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kepada Ibu Ella Amin, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di SMP 2 Tutur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudi untuk meluangkan waktu menghadiri diseminasi dari budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Ades selaku peserta dari program calon guru penggerak, gitu ya, untuk angkatan 10. Bapak Ibu, ini adalah rangkaian kegiatan dari PGP yang harus diselesaikan, di mana nanti juga akan mengimbas Bapak Ibu. Jadi di sini makna apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini Bapak Ibu? Jadi semuanya adalah untuk mendukung program kegiatan yang ada di sekolah atau yang ada di satuan pendidikan. Adapun nanti program-program ini sejalan dengan rencana kerja Satuan Pendidikan SMP 2 Tutur, yaitu diantaranya kita di dalam visi dan misi sekolah kita itu adalah untuk menciptakan atau mewujudkan sekolah yang ramah anak. Otomatis di dalam sekolah ramah anak ini Bapak Ibu banyak hal yang terkandung nanti. Di antaranya adalah sekolah yang bebas dari bullying atau perundungan. Ya memang nggak bisa bebas-bebas Bapak Ibu. Nah, dari adanya bullying atau perundungan ini yang bisa kita minimalisir, itu kita harus membiasakan anak. Nah, membiasakan anak itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi inilah nanti ada kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi ini, dimana nanti untuk budaya positif ini nanti tidak lepas juga dari tujuannya nanti di dalam program pengembangan sekolah itu ada yang namanya kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau berpihak kepada peserta didik, di mana itu nanti untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Di situ kegiatannya banyak Bapak Ibu. Ini nanti diantaranya yang akan dijelaskan oleh Bapak Ades selaku peserta dari PGP angkatan 10. Jadi mohon nanti disimak
dan nanti itu kalau itu adalah berguna bagi kita atau bermanfaat bagi kita, itu nanti bisa kita implementasikan di dalam program kegiatan satuan pendidikan kita. Mungkin itu dari saya cukupkan sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebagai beberapa kata dari Ibu M. Anamin selaku Kepala SMP Negeri. Berikutnya sesuai dengan yang tertulis di layar ada diseminasi budaya positif, maka Bapak Adas Arisandi selaku salah satu bagian atas 90 akan menyampaikan hal ini beberapa budaya-budaya positif yang harus kita miliki dan kita lakukan di sekolah kita. Kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Adas Arisandi SPJ. Kepada Bapak Adas Arisandi, disilakan. Baik, saya sambil berdiri saja ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan di siang yang begitu cerah. Ini sudah harus kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami di kegiatan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terutama diseminasi budaya positif. Dalam hal ini saya dalam posisi bukan untuk mengajari panjenengan ya, tetapi kita saling berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Pada kesempatan ini izinkan saya meneruskan untuk diseminasinya. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan pada kegiatan ini. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui bersama kaitannya dengan diseminasi ini. Ada sebagian mungkin apa yang telah kita lakukan selama ini, terutama saya pribadi. Saya bekerja pada saya pribadi saja dulu. Apakah itu termasuk hal-hal yang kemudian bisa kita lihat bersama sudah sesuai atau tidak. Nah itu Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini izinkan kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Artinya kita mencoba sama-sama memahami tentang materi ini. Bisa jadi ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan terhadap murid, dan selama ini apa yang saya lakukan ini sudah sesuai tidak? Ini yang jadi fokus pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Baik, saya lanjut saja ini untuk modul-modulnya, capaiannya. Pertanyaan pemantik untuk kita coba memahami bersama Bapak Ibu tentang materi ini. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut panjenengan ada masukan tidak? Bu Lilis menjawab, ya. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Lilis jawabannya tidak. Bu Eni jawabannya kadang tidak, kadang bisa. Oke, tak apa-apa. Karena sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar dalam hal ini. Mungkin dari Bunda Lis, alasan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena di situ ada tulis hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kan hukuman itu kan masih lanjut ya. Iya. Hukuman yang model bagaimana dulu. Oh begitu. Oke, hukuman yang model bagaimana dulu, kemudian itu bisa mendisiplinkan anak. Oke, mungkin Bu Eni jawabnya bisa iya bisa tidak. Mungkin punya alasan sedikit saja. Menurut saya, Iya, nggak apa-apa. hukuman itu kalau ada siswa itu ada yang salah dalam dihukum, itu bisa
buat siswa itu bisa baik atau mana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selama ini kan itulah yang mungkin jadi gambaran kita nih. Tapi tidak apa-apa, karena juga sama-sama terus belajar. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan anak sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada masukan? Ini setuju atau tidak dipanjangkan? Satu saja. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti anak melakukan pelanggaran misalnya, tapi disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, tidak. Paling mungkin punya alasan kenapa tidak, Pak? Karena kalau gurunya tidak ada maka anak akan main. Oke, kalau ada gurunya berarti anak-anak takut hanya akan ketika ada gurunya saja. Lek nggak ada gurunya berarti anak-anak kembali ke riset awal kan begitu. Oke, bagus. Oke, saya juga seperti itu sepertinya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, Bu Eni setuju. Oke. Pak Didi mungkin setuju tidak? Ini yang sering kayaknya, bukan sering. Saya melihatnya itu mungkin kalau Bu Eni kasih bintang-bintang ya, penghargaannya atau kasih pohon atau gitu ya. Oke. Menurut Bu Eni gimana? Setuju atau tidak? Oh, setuju semua, tidak apa-apa. Oke. Berarti kita sepemahaman saya juga di awal seperti itu. Karena apa sih juga pernah melakukan itu, ya. Dan biasanya mengiringi anak. Kalau nanti saya kasih ini, itu di awal yang saya pahami seperti itu. Yuk mari kita belajar bersama tentang kegiatan ini. Saya tidak ingin menggurui panjenengan, tetapi kita sama-sama membuka diri, istilahnya seperti itu. Apakah benar apa yang telah kita lakukan selama ini? Oke, selanjutnya topiknya ini ada 6, disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Waduh, ini apa lagi ya? Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada kegiatan ini sedikit saja, misal ada anak A dan B sebelahan, sebelahan gini ya, Bapak Ibu guru sebelahan, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam dengan erat sekali. Ya, dengan kepala. Teman Anda yang B akan mencoba untuk sekuat tenaga bagaimanapun caranya untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan tersebut. Misal gini, Pak Enon dengan Bu Eni. Pak Enon itu ada punya barang yang sangat berharga sekali, entah apapun itu. Ya, di dalam genggamannya itu, kemudian itu dia menggenggam secara, tetapi teman sebelahnya mencoba bagaimana agar supaya benda itu bisa dibuka dan dikasihkan kepada Bu Eni. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira apa yang terjadi? Kalau posisinya seperti itu, saya ulang, misalnya yang punya barang sangat berharga di sebelah kanan saya, semuanya ini barang berharga. Jadi Bu Bunda, kemudian Pak Haji, Bu Nunung, Pak Enon, Bu Haji Lulu sama Bu Eti punya barang berharga, sangat berharga sekali. Tetapi di sebelahnya minta agar itu barang dibuka. Kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kira-kira seperti apa? Kalau dari pandangan, saya minta dari pandangan yang punya barang dulu. Bu Nunung, kira-kira kalau kamu punya barang berharga, kemudian Bu Esti maksud, Bu Esti kan juga perlu misalnya, aku pengen dapat, kira-kira sampai ngasihkan atau tidak? Ngasih. Alasannya ngasih kenapa Bu Esti? Oh, sama-sama membutuhkan. Oke, bagus. Kalau Bu Lulu, bagaimana Bu Lulu? Kasihkan?
Oh gitu, seperti itu. Oke, kalau Berry, oh tidak saya kasihkan. Ada alasannya Bu, kenapa? Karena itu sangat berharga loh. Oh, Bu Christine minta terus, berarti ngasih. Oh, gak belum. Nah, itulah jawaban kita Bapak Ibu. Berarti kontrol kita itu di mana? Diri sendiri. Berarti berawal dari diri sendiri. Ini yang disebut. Kembali kepada awal itu tadi. Kembali pada diri sendiri. Kalau kita yakin, misalnya saya yakin-yakinnya meskipun itu barang berharga, tetapi rekan yang sebelumnya juga membutuhkan, kalau panjenengan itu meridhokan, selesai. Tetapi apabila Anda juga tetap membutuhkan itu, maka barang itu tetap punya panjenengan. Itu yang dimaksud di sini. Berarti kembali ke diri sendiri. Dari situ. Kemudian paradigma perubahan teori kontrol, ilusi guru mengontrol, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini berkaitan dengan ilusi bahwa tentang perubahan paradigmanya. Nah, responnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tentang paradigma ini? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama dengan kita lakukan dengan murid selama ini kan. Kita menganggap murid harus ikuti saya. Apa kata saya diikuti? Kan seperti itu selama ini. Pokoknya ikuti ini. Kebetulannya ini. Nah ini saya kemarin melaksanakan restitusi juga terhadap anak saya. Kenapa? Jawaban anak saya jelas ya. Dia cuci tangan pakai sabun mandi. Sampai sempat rekam sama ini, saya kasih ke ibu gurunya karena jawaban dari ibu gurunya ternyata pakai sabun. Saya tanyakan alasannya kenapa loh? Ya di sini saya pakai sabun mandi. Berarti pandangan kita seharusnya adalah kepada murid. Itu yang menjadi pokok perhatian di sini. Kemudian teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, dan lain sebagainya. Lanjut saja. Kemudian tentang teori disiplin positif, ini ada 5 Bapak Ibu. Tentang teorinya, teori motivasi, 5 kontrol yang sudah saya kasihkan tadi. Ya itu sama. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai itu suatu yang menjadi yang kita inginkan berdasarkan nilai kita yang kita hargai. Kemudian 5 kebutuhan pokok dasar ini manusia, ini adalah bertahan hidup, pemasangan kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kemudian kaitannya dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Anda sebagai anak kita itu melakukan itu karena menghindari hukuman. Salah satunya ada nanti video. Untuk mendapatkan imbalan. Kalau nggak dikasih imbalan, motivasinya kurang. Kadang kita melakukan itu. Kita sendiri kadang, saya sendiri kadang. Nah, prinsip ini kemudian mengubah mindset. Mohon maaf, saya kebetulan di kegiatan ini, oh seperti itu. Ternyata apa yang saya lakukan diri saya sendiri. Itu ternyata ada yang kurang pas seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin yang artinya belajar. Disiplin artinya belajar. Maka asal disiplin dokumentasi ini murid berkaitannya dengan murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan patuh katanya Pak itu patuh kalau ada gurunya, tidak ada gurunya lepas. Berarti apa? Kontrol kita dan murid ini belum match seperti itu. Nah, kita sebagai kontrol sebagai apa nanti? Apakah penghukum, kemudian sebagai teman atau sebagai manajer dan lain sebagainya. Ini ada nanti diterangkan di belakang. Kemudian kecenderungan umum adalah menghukum. Saya ulang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Murid datang, ayo kamu telat 5 menit keliling lapangan. Pernah dilakukan Bapak Ibu? Pernah. Saya melakukan itu. Ayo kamu bawa sepedamu keliling lapangan. Pernah.
kamu push up misalnya, pernah. Dan apakah kemudian itu menjadi cerah buat mereka? Salah satu. Oke. Kemudian disiplin dengan keilmuan bukan apa dengan yang terhargai atau pencapaian suatu tujuan juga. Next. Nah, semua nilai-nilai kebajikan universal ini muaranya kita pada profil pelajar Pancasila yang sering kita dengung-dengungkan, yang sering kita lakukan. Saya senang hampir tiap hari Sabtu Bu Nunung melakukan kegiatan yang Bu Nunung yang bersamai murid belajar apa tadi Bu Nunung ini? Tari ya, tari, kemudian dan lain sebagainya. Itu sangat positif sekali Bapak Ibu. Nilainya apa saja? Nah, sering kita dengungkan juga ini beriman dan berdoa Indonesia dan berangkat mulia, mandiri, berdalam etis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Yang kedua adalah eksplorasi, pembelajaran motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, ini yang lebih bagus kalau itu. Oke, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Berarti ini motivasinya eksternal. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukan? Oh, ada hukuman misalnya dan lain sebagainya. Kemudian juga motivasi dari luar, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini juga dari luar, karena motivasinya dari luar. Yang ingin kita tumbuhkan adalah kaitannya dengan dari diri sendirinya, terutama membangun potensi anak. Itu yang jadi PR kita bersama Bapak Ibu. Untuk menghargai di sini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Itu dari intrinsik, ya. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sesuai nggak apa yang kita lakukan? Intinya di situ. Next, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ini kita memberi penghargaan berupa apresiasi barang misalnya, karena motivasi anak ternyata kemudian di situ sama pengertiannya dengan hukuman. Karena apa? Membuat anak itu ketagihan, oleh ada penghargaan itu sudah selesai. Mereka tidak melakukan apa-apa. Yang akan kita lakukan menumbuhkan potensi anak dalam diri mereka. Jadi nggak usah disuruh pun misalnya, memang sulit Bapak Ibu, memang sulit, kita akan sulit. Karena itu berkaitan dengan karakter. Tapi saya rasa kalau kita memulai dari diri kita sendiri, saya yakin yang lain juga ikut. Saya yakin seperti itu. Kemudian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penting. Ya, ini menurut Alvin. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Saya merasa depan dia hanya untuk singkat apa ada. Buat apa aku belajar musik apa jadi berkualitas? Aku paling jadi Senin sama Bapak Ibu bisa. Tapi saya rasa di sini bisa sangat kita minimkan. Artinya kita sama-sama membangun anak-anak yang mempunyai karakter khusus itu. Membangun istilahnya membangun potensi mereka sambil mengajak ke hal yang positif. Meskipun dengan bentuk kata-kata Bapak. Itu penting ternyata. Next, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam. Next, bentuk program kebajikan apresiasi ini beri pengakuan secara khusus. Caranya memberi pengakuan, Bapak Ibu. Oke, beri pengakuan secara khusus. Nah, nilaimu kurang bagus, tetap semangat belajar ya. Jangan kurangi kata-kata yang menumbuhkan hal negatif. Jangan lihat TV tiap malam. Jangan buang sampah sembarangan misalnya. Itu adalah kata-kata negatif ternyata. Kita
ubah mindset kata negatif itu dengan kata-kata yang positif. Bagaimana caranya? Nanti ada Bapak Ibu. Kemudian saya ulang dulu, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Proses ini yang memang agak berat Bapak Ibu, tetapi kalau kita awali, insya Allah juga nanti berjalan. Next, pengakuan atau apresiasi kebajikan untuk pembuka. Kemarin saya perhatikan, ya, ini pembukanya. Nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah kata-kata yang perlu kita munculkan. Mungkin guru bahasa Indonesia paham ini ya, tentang kata-kata motivasi. Pak Didin dan Bunda saya yakin sangat luar biasa kalau mengolah kata. Oke. Dan kita harus belajar sama beliau tentang mengolah kata. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Atau kita mungkin kenal ya yang namanya Raffi kelas 7C ya. Iya. Ada kan? Raffi yang mana itu? Iya, mengut sampah. Tanpa disuruh pun dia punya kesadaran. Nah ini yang ingin kita tumbuhkan pada murid-murid yang lain. Anak itu meskipun tidak usah kita suruh ya Bu ya, dia itu sudah melakukan itu. Tidak apa-apa awalnya dia sendiri. Kalau ada anak yang muncul kepedulian dari dalam dirinya, maka otomatis teman-teman yang lain juga melakukan hal itu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh perbedaan dari tindakan guru. Jangan lihatkan dari kata-kata ini termasuk hukuman atau konsekuensi yang dilakukan. Dari soal nomor 1 dulu. Sebentar saya geserkan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman. Oke, ada jawaban ya? Masuk hukumannya karena lebih jelas. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, itu hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk konsekuensi karena dia melakukan kesalahannya, kemudian harus menggantinya di situ. Konsekuensi dia merusak, dia harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Kira-kira? Iya, PJOK. Berarti jawabannya harusnya konsekuensi. Oke. Ini jawabannya. Nah, ini ada kekeliruan tadi saya mengedit ini harusnya konsekuensi Bapak Ibu. Karena itu memunculkan nama pelajaran PJOK. Seperti itu. Iya, kekeliruan tadi. Oke, next. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Namanya dihukum anak-anak yang mesti ada itu. Kalau konsekuensi bagaimana sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik, kemudian hati untuk jangka waktu lama. Loro hati, dimusuhi moro-moro, lulus tidak nyoba. Berarti apa yang keliru? Apakah memang kitanya dari kita sendiri, terutama saya, misalnya pernah melakukan itu? Nah, kita perlu kita berbagi bersama Bapak Ibu. Bagaimana mengontrol siswa yang baik agar anak meskipun kita menganggap anak itu sulit kita aduh. Tetapi yakinlah bahwa mudah-mudahan dengan kata-kata kita yang positif itu menumbuhkan meskipun tidak harus sekarang di masa yang akan datang. Itu yang jadi mindset kita untuk kedepannya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek.
Itu konsekuensi, kalau konsekuensi dan lain sebagainya. Kemudian tentang restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini yang akan kita lakukan untuk selanjutnya adalah sistemnya yang namanya adalah restitusi. Caranya restitusi bagaimana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kalau restitusi itu harus kita menguatkan dari murid biar mereka berubah ke hal yang positif. Kemudian itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Next, next panjang ini. Ciri-ciri restitusi. Ini penting Bapak Ibu untuk kita bersamai, bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan, entah hubungan dengan sesama murid, dengan guru, guru dengan kepala sekolah dengan guru, atau kepala sekolah dengan murid. Dalam lingkup sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Berarti yang mencari solusi siapa? Anak. Yang mencari solusi anak. Kita tawarkan. Kalau melakukan ini, kamu maunya bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar menjadi tindakan cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kembali pada diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini membentuk karakter baru. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencarikan solusi. Jangan hanya mencari kesalahan kemudian tidak ada solusi. Repot. Tetapi yang lebih ditekankan di sini solusinya apa? Seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Kemudian tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, selama ini kita kan membuat di P5 gitu. P5 di awal-awal kita masuk, ketika juga membuat itu kan kita membuat yang namanya peraturan kelas. Benar? Saya kemarin bersama kolaborasi dengan Pak Ali dan rekan-rekan yang di kelas lain itu tulisannya memang harus kita akui dulu namanya peraturan kelas. Betul ya? Nah, perlu pengembangan yang lebih luas Bapak Ibu bahwa peraturan kelas itu hanya berlaku searah. Artinya apa? Kalau berlaku searah hanya menekankan pada murid saja, untuk guru tidak ada. Maka dibentuklah yang terbaru yang bisa mengakomodasi semuanya, tidak hanya misalnya ada menyalahkan murid, tetapi kita lebih menekankan pada keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Artinya apa? Kalau keyakinan kelas itu ada sangkut pautnya dengan guru yang ada di dalam kelas itu juga. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini kan peraturan syarat. Peraturan syarat untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggunakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Aturan seringkali kita langgar. Bawa helm, tak bawa helm misalnya, itu peraturan. Keyakinan ada polisi, tidak ada polisi pakai helm. Karena saya misalnya pribadi, dan di lewat daerah gunung atau daerah bawah yang namanya di jalan raya, bawa sepeda motor, saya pakai helm. Itu keyakinan. Menurut peraturan bisa jadi saya meskipun di jalan raya umum saya tidak pakai helm. Lebih banyak untuk dilanggar. Nah, ujung-ujung dari semua ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan tadi peraturan, ini keyakinan, ini lingkungan positif, kemudian kita membudayakan yang paling utama adalah budaya positif di sekolah kita. Nah,
Untuk di SMP sudah tutur. Ini yang sering kita buat Bapak Ibu. Mana yang merupakan keyakinan kelas menurut panjenengan? Antara yang sini tentang kesepakatan dan kesepakatan yang ini. Mana yang masuk keyakinan kelas? Pak Ali pilih ini. Yang lain? Ya. Yang ini? Oke. Bu Christine pilih yang ini. Pak Ali pilih yang ini. Oke, ada yang lain? Enggak, ini sudah keseluruhan ini Bu. Ini satu keseluruhan. Milihnya merupakan kesamaan apa yang sebelah kanan atau sebelah kiri kan? Menurut panjenengan? Yang keyakinan kelas yang mana? Dari tulisan itu. Yang sebelah kanan. Ada yang sebelah kiri. Oke, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Loh, kanan atau kiri? Ayo. Kanan, Bu Christine kanan, Bu Yeni kanan. Pak Andi apa tadi Pak? SMP dulu dan kiri. Oke, kita lihat bersama Bapak Ibu. Kata-kata yang paling pas. Kalau untuk keyakinan kelas, maka itu harus memenuhi semua unsur yang ada di dalam kelas, bukan hanya untuk murid saja. Guru juga. Dan bahasa yang paling tepat adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tuh. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Ini kegiatan pendalaman langsung saja. Kegiatan pendalaman tabel T dan tabel Y ini terlihat dan lain sebagainya. Next A. Ini Bapak Ibu mohon dilihat bareng-bareng. Kita membersamai di sini. Itu ada tulisan peraturan kelas. Ini masuk kira-kira tentang keyakinan kelasnya yang bagaimana kalau dibuat menjadi bahasa keyakinan. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tidak harus. Oke, mengembalikan buku pada tempatnya. Oke, sebentar. Saya seperti dulu. Ini kegiatan pendalamannya kan ini Bapak Ibu. Ada hormat, bekerja, diterima dan dididik. Kemudian pada tabel ini datang tepat waktu, maka kata-kata yang pas adalah sering hadir, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Next. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dibentuk keyakinan kelas seperti apa bahasanya? Dilarang mengganggu orang lain. Hormati temanmu, boleh menggunakan bahasa itu. Saling menghormati teman. Nah, gitu ya. Saling yang itu kan nanti di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas ini betul. Hadir tepat waktu. Oke, kita lihat nanti. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kata-kata dilarang, tidak boleh. Ini jangan dimunculkan ketika ada keyakinan kelas. Saling, saling diubah jadi saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, boleh seperti itu, boleh. Nanti kalau nanti mungkin jawaban tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Menghilangkan kata-kata negatif dalam setiap pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bergantian menunggu giliran. Antri budaya antri. Jangan berlari di dalam kelas atau di kelas koridor. Kira-kira apa ini?
Oke. Nih. Bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ini harus jalan? Tidak harus sama sekali. Tapi bentuk tanggung jawab seperti itu. Intinya kata-kata yang muncul jangan memunculkan kata yang negatif. Intinya itu. Oke? Next. Terlalu luas saja, Pak. Misalnya itu tadi dilempar di perpustakaan. Misalnya punya tanggung jawab kan terlalu luas. Ya, boleh. Kalau panjenengan menemukan pada tempatnya boleh. Artinya itu tadi jangan memunculkan kata-kata yang negatif. Betul. Karena universal kan maksudnya kan. Oke, boleh. Kalau yang Mali. Saya masih belum pas dengan yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Yang tadi memilih mana yang kesepakatan kelas. Enggak apa-apa. Ngomong karena itu sudah tadi. Ya, silakan. Mali. Bukan seminar langsung. Dengan narasumber yang dari Malang. Saya sudah menerapkan skill positif ini di sekolah. Nah, intinya perbedaan peraturan dan kesepakatan kelas itu yang pertama adalah kalau peraturan itu mengandung unsur hukuman atau konsekuensi, kemudian yang kedua mengandung kata negatif, kemudian apa sih solusinya? Solusinya adalah restitusi. Segitiga restitusi. Ya, betul. Itu adalah untuk mengubah karakter anak. Betul. Nah, jadi kalau kata-kata ini menurut saya sama-sama kesepakatan. Sama-sama kesepakatan kelas. Masih bingung sahabat ya? Baik, kesepakatan. Di situ ada datang tepat waktu mengucapkan salam. Menurut Pak Ali berarti masuk juga, gitu ya? Menurut Pak Ali masuk juga. Menurut yang lain? Masuk juga. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Perintah. Nah, karena masalah itu kalimat perintah. Begini Mbak Reza, disiplin positif ini kalau kita di pondok dipukul pun atau tidak, ketika kita ketemu dengan dia pasti dia akan menunggu. Ya. Kenapa? Karena karakternya sudah terbangun. Oke. Nah, di sekolah mungkin bisa diterapkan dengan menanamkan ilmu agama itu. Saya kira kalau salam itu hal yang wajar. Berarti menurut panjenengan masuk di dalam dua-duanya. Basicnya atau mungkin datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini berdiri secara individu atau menyangkut kesemuanya. Jadi misal guru masuk mengucapkan salam tidak, karena ini kan kesepakatan kelas, masuk dalam kesepakatan. Oke. Kalau ini kemudian masuk, bisa jadi dia. Saya bilang bisa jadi ya, karena saya melihat karena perspektifnya berbeda. Sama dengan tadi saya bilang jawaban anak saya cuci tangan pakai sabun mandi, gitu ya, cuci tangan pakai sabun mandi. Padahal jawaban guru cuci tangan pakai sabun. Artinya apa? Mempunyai perspektif yang berbeda. Intinya di situ. Ya, tetapi penekanannya adalah kalau kesepakatan kelas adalah kaitannya bukan hanya untuk murid, tapi semuanya. Guru yang masuk di situ juga harus menjalani itu. Harusnya seperti itu. Itu yang harus kita tumbuhkan, intinya di situ. Oke, itu ya Pak Ali. Jadi bukan hanya murid saja kesepakatan antar murid, tidak, tetapi guru siapapun yang masuk ke situ kelas itu sama-sama juga melaksanakan itu. Intinya di situ, oke? Bisa oke? Next, Pak Ali, lanjut. Pak Ali. Oh ya. Oke, sebentar ada video sedikit mungkin yang bisa menekankan buat kita semua tentang
soal keyakinan kelas. Saya berpesan dulu ya. Ini adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan, ini masuk kesepakatan. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas yang sering kita buat. Iya, sudah dibilang ternyata. Oke, sebentar. Next saja. Silakan ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next saja. Kebutuhan dasar kita, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penghasilan, kesenangan, kebebasan. Next. Kemudian 5 posisi kontrol ini penting Bapak Ibu. Setelah ini baru segitiga restitusi. Apa saja tentang posisi 5 kontrol? Ada penghukum, sebagai penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang akan kita tekankan Bapak Ibu, ketika kita sudah berhadapan dengan murid, maka inti dari persoalan dengan persoalannya yang dibutuhkan adalah bentuknya adalah di posisi manajer. Untuk mengetahui kata-kata yang pas, kita hidup di posisi mana, penghukum, atau membuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan lain-lain. Ini nanti saya sediakan di video ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk yang mana ini? Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena muncul kecewa sekali. Jangan bisa ngomong ke murid, saya kecewa sekali dengan kamu, sudah melakukan pelanggaran. Saya dikatakan seperti itu apa? Nah, itu ya. Selanjutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai yang ada yang bilang memberikan hukuman, ada yang memantau. Oke, kita lihat nanti. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai kocok. Pak Ali bilang kocok, ada yang lain mungkin?
Kira-kira sebagai apa? Dari nah ini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah sebagai teman atau pemantau atau sebagai manajer. Oke, membuat asal orang bersalah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Apa? Lebih dekat aja jawabannya mana? Pemantau. Oke. Apa? Manajer ya tadi ya, yang manajer atau pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk apa ini? Dari ini Bapak Ibu, dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, manajer itu pilihannya iya. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Nah, ini adalah benar artinya yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan yang keliru. Itu posisinya penghukum, menghukumi anak, menghukumi diri sendiri misalnya. Kita garap sesuatu salah ya, mohon dibenarkan. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu posisinya itu sebagai teman. Seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Mantau. Beda nanti ya. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kalau pemantau masih terikat pada gurunya yang menjadikan masalah, yang menjadikan solusi. Tetapi kalau pada posisi manajer dia yang melakukan kesalahan, maka dia itu mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Iya betul, seperti itu. Next, oke. Ada video Bapak Ibu. Ini contoh video yang bisa kita ambil bersama. Apa sih bedanya tadi yang kita cari bersama manajer, pemantau, penghukum dan lain sebagainya? Kita belajar bersama di sini. Sebentar, ya. Saya besarkan dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi saya. Iya, Bu. Habis. Saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini proses yang terakhir Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab. Intinya yang ingin kita capai pada posisi manajer Bapak Ibu. Meskipun ini kita melakukannya pelan-pelan, tapi yang penting ada apa istilahnya ya? Ada semacam reaksi lah dari kita untuk paling tidak pelan-pelan mengubah dari mana dari diri kita dulu, agar nanti posisi kita pada posisi ini Bapak Ibu. Terus terang kalau saya pribadi dulu ya mungkin pernah melakukan posisi pada penghukum, pernah menyuruh anak lari ke lapangan sampai bawa sepeda. Dan itu kalau mereka peka sekali Bapak Ibu, ini sangat melekat pada mereka dan bisa menjadikan terus. Dulu saya di sama Pak Andres dihukum bawa sepeda keliling lapangan sampai 5 kali. Dan ini untuk pada kesempatan kali ini saya pun mengakui bahwa itu mungkin adalah kekeliruan saya secara pribadi pada saat itu. Untuk itu kedepannya saya secara pribadi pun akan mengubah mindset itu menjadi budaya yang lebih positif. Oke. Lanjut sedikit lagi Bapak Ibu. Next saja. Ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Oke. Bentuk dari segitiga restitusi itu kita melihat dari berbagai aspek Bapak Ibu. Next saja. Caranya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Distabilkan dulu dengan kata-kata guru yang sering muncul, itu bisa diadopsi Bapak Ibu. Guru berkata baik, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pada posisi menstabilkan identitas anak. Baik. Next, validasi kebutuhan. Nah, kata-kata yang ini membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kata-kata yang muncul yang bisa kita adopsi adalah kamu bisa saja akan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini untuk menstabilkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata yang bisa kita adopsi Bapak Ibu. Selanjutnya, anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati atau kita sepakat? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya seperti itu. Itu dengan menanyakan keyakinan kelas sama ketika membentuk tadi, Bapak Ibu. Next, kurang besar kayaknya. Oke. Intervensi 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan mereka dengan cukup singkat. Apakah kamu ingin berubah yang lebih baik? Ini kata-kata yang bisa kita adopsi Bapak Ibu. Apakah wajar membuat kesalahan? Besarkah kita atau kamu memperbaikinya? Jadi kembalikan kepada murid lagi. Apa yang mereka lakukan? Kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mereka bisa mencari solusi apa yang tepat buat mereka sendiri. Intinya di situ tentang restitusi Bapak Ibu. Kemudian hasil refleksi hari ini, mohon izin Bapak Ibu, mungkin waktu 5 menit lagi boleh ya. Ini dari hasil yang saya lakukan pada kegiatan diseminasi ini, mohon izin Bapak Ibu menuliskan 1, 2, 3, 4 kaitannya hal berapa yang mengubah paradigma saya, ya. Kemudian yang yang saya dapatkan. Kira-kira apa yang saya sampaikan di sini ini menurut panjenengan hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini ketika saya melakukan diseminasi dan sampai nomor 4. Mohon izin nanti ada 4 saja ya. Ini mohon diisi. Jadi setiap satu soal jawabannya 1. Betul nggih? Jawaban singkat saja. Jawaban singkat saja. Singkat, padat. Nomor 1 dulu. Ini jawaban nomor 1. Nomor 1. Polisi nomor 1 saja. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika saya melakukan diseminasi panjenengan? Saya sendiri. Iya, menurut panjenengan. Kasih tulisan nomor 1 gitu ya. Iya. Jangan lupa tulisannya Bapak Ibu yang ada lainnya itu di belakang ya. Jadi yang ditulis ini yang di depan tidak ada lem. Jadi tidak terbalik. Sampai di mana? Tempelnya di depan. Yang di depan, yang ditulis dengan lem. Ya. Ya, yang ditulis yang ada lemnya di depan. Yang ada di depan. Nomor 1. Ya. Jawaban singkat saja Bapak Ibu. Ini juga. Video berakhir, sambungan terputus. Gabung lagi. Yang nomor 2 itu pakai warna hijau. Yang nomor 2 pakai warna hijau.
Tapi sudah lebih 1 jam. Ya. Internetnya bagus. 1 jam lebih. Ya udah bisa kan? 2 jam yang ini. Yang nomor 2 taruh ke bawah, Bu. Nah, ke bawah karena terlalu banyak nanti ke bawah. Agak mepet ya. Bisa makan ini ya? Nomor 2 warna hijau. Gak kena mana? Ada. Pakai bahasa sama enggak apa-apa. Polisi nomor 2 apa? Hijau. Iya. Itu ada Pak. Yang nomor 3 warna merah. Pink. Nomor 3 warna pink. Gak iso. Kudu connect nang internetnya anu ini. Among, Pak. Hah? Peran among. Among itu sebagai Guru yang smile. ngomong. Sing ngemong. Itu kan pink. Oh iya ini. Yang pink kasih belakang ada. Pink sana ada. Terus yang terakhir warna setelah saya Pinknya Pak Des. pink. Oh gitu. Nomor 2 warna hijau. Selama mengikuti masihnya iya, peran among seperti apakah yang saya telah peran guru istilahnya. berarti sampean Sampean posisi sampean jadi guru. Iya, posisi sampean. Ada semua. Peran among kan tidak beda. Peran among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul. Sama dalam posisi mana? Kalau pembuku tadi. Oh yang itu lah ya. Iya, atau institusi yang mana? Saya sudah melakukan institusi misalnya. Boleh menjawab lebih dari 1 ya? Boleh. Beneran seperti Ya Pak Des, apa? yang nomor 4 itu yang Ya. manajer terus Iya, Oh, enggak, misalnya saya memberikan pendapat. Itu Boleh, masuk. boleh. itu apa boleh? Saya akan menjadi Oh, perbedaannya nggak dulu deh. Enggak, di perumahan itu sampai nopo, sampai melakukan itu. Yang terakhir mana? Kuning. Ini dikasih Kuningnya kurang. Itu mati lagi. kuning. Kurang kuningnya. Apa di kamar saya akan Itu kenceng no kan? Tulisannya. Enggak kan? Apakah sebagai manajer, apakah sebagai pendukung? Nah, sebagai manajer. Sudah semua gini? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan redaksi hari ini dan
saya selaku pemateri pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama panjenengan dan meluangkan waktu pada kegiatan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Adrian tadi yang pada ini sudah menyampaikan kegiatan destinasi tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berguna dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di SMP Negeri 2 Betul. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bapak ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin ada penguatan dari kalian, baik itu ketika kita pembelajaran di kelas ini maupun nanti di ruang lingkup di sekolah ini ya. Untuk itu, kalian pernah dengar nggak peraturan kelas? Nah, ya. Kira-kira kalau peraturan kelas itu yang digunakan kalian apa? Oh, dilarang membuang sampah lagi. Selain dilarang membuang sampah, dilarang untuk peraturan dulu. Dilarang bertengkar, mungkin gitu ya. Ada lagi mungkin. Nah, dilarang membuang sampah, dilarang telat. Nah, apalagi selain itu yang kalian dapat untuk peraturan datang tepat waktu, berarti dilarang kemarin kan muncul seperti itu ya Pak ya, dilarang datang terlambat yang begitu. Nah, untuk di kesepakatan itu yang pertama akan dapat kasih kesempatan buat kita karena kita dalam satu kelas yang sangat heterogen ini, maka kita buat yang namanya kesepakatan. Pada hasilnya sekarang Bapak ingin kita ada kesepakatan kelas, nanti juga terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas kali ini, maka kata negatif itu kita hilangkan anak-anak sekalian. Karena apa? Karena kata-kata jangan itu pasti ada ada hubungannya. Karena apa? Karena itu yang kemudian membelenggu kalian di sekolah ini. Untuk itu, maka pada kesempatan ini, ayo kita buat kesepakatan kelas agar kelas ini kalian merasa memiliki, ya Bapak juga merasa memiliki. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan tempelan untuk kalian nanti di situ ya. Ada kesepakatan kelas untuk kelas 7A ya. Nanti Bapak kasihkan lembaran-lembaran buat kalian. Silakan kalian tulis di situ tentang kesepakatan kelas yang ingin kalian inginkan di kelas ini. Berarti menghilangkan kata jangan, karena di situ pasti ada hukuman. Untuk yang kelompok ini warna kuning, ya, sini kuning. Yang ini warnanya kuning, ya. Yang di sini warna agak apa ini warnanya ini? Oranye. Oke, silakan ambil satu saja buat kalian. Ya. Silakan kemudian ditulis. Pakai bolpen kan? Hah? Usah langsung bisa aja punya temannya yang punya dulu. Ayo. Dia bolpen. Dia dulu. Siapa yang sudah bawa bolpen? Saya siapkan gantian ya. Pakai pensil nggak apa-apa. Kalau ada pensil silakan pakai pensil. Pakai pensil nggak apa-apa. Ayo, kira-kira keyakinan apa yang kalian inginkan? Kesepakatan apa yang kalian inginkan di kelas ini? Ayo, tulis. Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Pengennya apa kalian?
baik. Wah, bagus. Berarti Bapak harus bisa melakukan apa untuk kalian. Kemudian mewujudkan kelas yang damai, boleh. Kemudian mengabsen teman yang tidak masuk. Oke, bagus. Mewujudkan kelas yang apa ini? Bersih dan rapi. Oke. Aduh, dan itu. Kemudian memakai pakaian lengkap. Oke, bagus. Oke, jawaban kalian. Kemudian menjaga kelas tetap kondusif, datang tepat waktu. Baik, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita. Karena kita sudah sepakat atas apa yang akan kita lakukan. Dengan perkataan kelas, kita harus meyakini bahwa apa yang akan kita menjadi sepakatan itu menjadi keyakinan kita bersama di dalam kelas. Bukan hanya Bapak saja, bukan hanya kalian saja, tetapi semua yang ada di dalam lingkup kelas. Oke, coba kita lanjut dulu. Sekarang kita akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Baik, apa saja dengan keyakinan kelas yang terdapat belakang ini adalah mewujudkan kelas yang aman buat kita semua. Jadi bukan hanya kalian, Bapak aman, kalian aman, tidak ada pembulian, menyenangkan bagi murid dalam belajar, bagi guru juga, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh kalian. Ini latar belakangnya kenapa kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Paham ya? Selanjutnya tujuannya mewujudkan kelas aman, nyaman, menyenangkan, sehingga kalian ketika belajar di kelas, ya nanti merasa enjoy, merasa terwakili. Oh, saya merasa diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, misalnya seperti itu ya. Oke, sehingga nanti tercipta yang namanya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah maupun kelas. Tolak ukurnya yang dicapai, sekolah kita kondusif, ya kita kondusif belajar bersama dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas dibuat oleh siapa? Oleh kalian, juga didampingi oleh saya. Oleh karena itu, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Ketika pembuatan keyakinan kelas, yang pertama sifatnya abstrak. Sudah kita buat tadi, maka hanya berupa abstrak saja, kata-kata pendek tetapi penuh makna. Intinya di situ. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Misalnya apa? Gotong royong, membantu teman, seperti itu ya. Tentang keyakinan, kelas dan lain sebagainya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan itu pendek saja, entah itu kalau misalnya contoh buanglah sampah pada tempatnya, maka keyakinan kita yang muncul apa kira-kira? Tanggung jawab. Tanggung jawab kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misal yang lain nanti mewujudkan kelas yang bersih dan rapi, kira-kira apa ini yang muncul? Coba dilihat di HP-nya, mungkin ada. Contoh dari keyakinan kelas, kira-kira apa yang muncul? Disiplin, boleh memunculkan kata-kata disiplin. Kemudian apalagi di sini? Saya lihat lagi. Membuang sampah sudah. Datang tepat waktu, ini apa ini? Menjaga kelas tertib dan bersih. Kira-kira apa? Menjaga kelas tertib dan bersih. Nilai apa? Nilai keyakinan apa yang kalian ingin kembangkan di situ? Yang nyaring. Bisa kerajinan boleh, kebersihan boleh. Paham sudah ini maksudnya? Ya, kemudian yang seterusnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Kita melibatkan semua. Untuk itu yang kedua, untuk keyakinan kelas, nanti Bapak juga kasih lagi flipnya itu ya. Silakan kalian tulis. Cara nulisnya adalah di sini kan ada lem-lemannya ya. Lem-lemannya ini di belakang kan ya. Jadi tidak terbalik nanti. Ini kan ada lemnya kan. Nah, yang mereka ini taruh paling atas.
Jadi tulisannya seperti ini nanti ya, bawah. Silakan, ayo kita tulis bersama keyakinan kelas apa yang muncul pada diri kalian yang ingin kita membersamai bersama. Silakan ditulis, monggo. Sudah? Terekam. Oke, di situ sudah ada keyakinan kelas di depan ya. Nah, monggo kalau yang sudah selesai, silakan boleh ditempel di depan. Nah, maksudnya sama, makanya disamakan. Katanya disamakan ya. Oke, kelas. Ada lagi yang belum masuk proses, jadi tunggu saja. Yang ini siapa yang belum? Ya, ayo ditaruh ke sana warnanya yang sama tuh. Nah, warnanya yang sama ditaruh. Warnanya yang sama, warna yang sama. Warna yang sama. Wah, keren. Sudah semua? Belum, ayo silakan ditempel dulu. Oke. Yuk, ayo. Oke. Nah, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya akan Bapak bacakan dulu hasilnya tentang keyakinan kelas. Yang pertama tentang keyakinan kelas, kita poin utamanya adalah disiplin sepakat. Diyakini tidak untuk kalian, ya? Oke, yakin ya. Kemudian jujur, yakin? Oke, kalau jujur, oke, silakan. Kemudian percaya diri, yakin? Jawabannya harus ya. Asal dari kalian. Kemudian sopan, yakin? Habis itu sudah jujur, yakin? Kemudian yang rajin, kemudian di sini muncul percaya diri, juga lagi. Oke, ya. Kalau sudah itu menjadi keyakinan kalian di dalam sekolah maupun kelas, seharusnya sudah tidak ada yang namanya hukuman. Tidak ada, anak-anak sekalian ya. Karena apa? Sudah dikembalikan kepada kalian sendiri. Kalian kalau mau disiplin bagaimana? Tentu saja ketika datang ke sekolah ataupun ke kelas tidak Oke, paham ini maksudnya? Oke, karena itu sudah menjadi keyakinan kita, maka untuk selanjutnya adalah terima kasih sudah menjadi keyakinan kelas 7A dan kita yakini bersama bahwa ini yang terbaik untuk kita semua. Untuk selanjutnya ada umpan balik buat kalian, ya. Bapak akan memberikan lembaran buat kalian sebentar lagi. Ini ada umpan balik, silakan diisi. Setelah itu boleh dikumpulkan. Silakan isi umpan baliknya. Kalau sudah, ya, silakan yang menjadi kelompok warna merah kumpul di situ. Untuk keyakinan kelas, untuk apa namanya, mendekatkan tentang keyakinan kelas. Umpan baliknya di situ saja. Yang warna merah dulu. Yang warna merah dulu. Yang merah dulu ke depan. Yang warna merah dulu. Yang warna merah silakan di depan dulu. Yang ini.
lembarannya tentang maksudnya. Jadi yang pertama di situ apakah kalian dilibatkan nggak tentang pembuatan keyakinan kelas? Ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian apakah saya menjelaskan fungsinya pembuatan keyakinan kelas? Ya. Yang terakhir, apakah saya sudah mendiskusikannya dengan kalian tentang ini? Ya. Untuk yang ini sudah kan umpan balik tentang keyakinan kelas. Apakah saya melibatkan kalian tentang keyakinan kelas? Ya. Yang kedua, apakah saya sudah menjelaskan dokumen ini? Ya. Sudah saya jelaskan. Tapi yang terakhir, apakah saya sudah mendiskusikan kalian kesepakatan keyakinan kelas ini? Ya. Bukan untuk yang mana? Kuning. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Saya melibatkanmu dalam mendiskusikan keyakinan kelas? Ya. Yang kedua, apakah saya sudah menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas? Ya. Yang ketiga, apakah saya sudah mendiskusikannya dengan kalian tadi? Ya. Sistem seperti ini. Ya. Oke, tepuk tangan untuk yang menang. Kita lakukan untuk saat ini ya. Sekalian yang mungkin apa-apa. Terima kasih. Ketika proses belajar mengenai apa, kita meyakini kelas ini tetap dalam keadaan kondusif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.